tahun 2024 ini tetap menarik ya, Samsung Galaxy S23 dan iPhone 13. Ini adalah video khusus untuk battle kameranya, karena untuk aspek lain seperti fitur, performa, sampai ketahanan baterainya sudah kita bahas di video terpisah kiri atas ini. Dan di video kali ini kita juga announce bahwa di channel Dewi Gadget kita sudah bisa menggunakan subtitle Inggris. Jadi for those of you are not Indonesian but you understand English, you can turn on the subtitle on the bottom left hand side corner. So without wasting any more time, let's talk about it. Secara spesifikasi S23 lebih unggul karena secara megapiksel lebih tinggi, kemudian secara jumlah kamera juga lebih banyak, ada kamera telefoto. Untuk kamera selfie-nya keduanya sama-sama mendukung 12 megapiksel. Langsung saja kita ke hasil kameranya. Secara detail, pixel binning di Samsung Galaxy S23 meskipun secara default dia tidak 50 megapiksel, tapi tetap lebih detail ya dibandingkan dengan iPhone 13. Sedangkan secara tone warna, ini masalah selera ya, iPhone 13 itu mampu memberikan warna yang lebih natural, sedangkan di Samsung Galaxy S23 itu karena adanya processing, warnanya lebih eye pleasing ya, tapi masalah kenaturalnya lagi-lagi di iPhone 13. Kemudian untuk HDR saya lebih condong di S23 karena beberapa skenario yang challenging itu bisa menyeimbangkan antara highlight dan shadow. Kemudian untuk potretnya, main lensanya menurut saya keduanya hampir mirip-mirip, sama-sama rapi, meskipun kalau kita lihat secara detail lebih rapi di S23. Plus ditambah potret fotonya itu lebih oke di S23 ya secara focal length karena menggunakan kamera telefoto. Dan jelas dengan adanya kamera telefoto ketika kita ngezoom itu jauh lebih bisa diandalkan S23. Kemudian untuk ultrawide-nya keduanya sama-sama bagus dari segi detail, kemudian dynamic range-nya juga mirip-mirip. Namun kalau kondisi agak ekstrim, lagi-lagi S23 mampu memberikan dynamic range yang lebih luas. Kemudian untuk selfie-nya keduanya ada dua focal length, wide dan ultrawide. Untuk mode non-portrait keduanya sama-sama bagus ya. Ini tergantung selera, suka yang natural atau sedikit ada processing. Tapi untuk masalah skin tone saya lebih condong di S23 ya. Cuman untuk S23 itu ternyata ultrawide-nya masih ada mode portraitnya. Jadi sudut pandang portraitnya itu lebih lebar di S23. Kemudian untuk night mode-nya menurut saya S23 masih lebih superior ya, terutama untuk menghandle lampu sorot, sehingga dynamic range-nya lebih oke ya untuk foto malamnya. Ini adalah audio test dari Samsung Galaxy S23 dan iPhone 13. Bagi kalian yang suka membuat konten, menurut kalian audionya bagus mana nih? Saya agak menjauh, kemudian saya mendekat lagi. Menurut kalian audionya bagus mana antara kedua HP ini? Ini adalah hasil video portrait dari kedua device ini. Kalau iPhone kan cinematic video, SDR-nya lagi-lagi di iPhone kok menurutku lebih oke ya. Untuk skin tone-nya menurut kalian bagus mana nih? Dan sudut pandangnya saya lebih suka di iPhone sih. Masalah cutting edge-nya di bagian rambutnya ya sama-sama kurang begitu rapi sih. Ini adalah salah satu skenario video HDR antara kedua device ini. Kalau saya di sini agak lebih condong di iPhone ya ketimbang di Samsung. Ini salah satu video kualitas dari kedua HP ini. Kalau membelakangi ya keduanya sama-sama bagus. Nah ini adalah Full HD 60 fps, keduanya juga sama-sama stabil untuk kamera utamanya. Apakah di sini bisa di switch ke kamera ultrawide? Ya bisa sih sebenarnya keduanya. Ya keduanya bisa, ini kamera ultrawide Full HD 60 fps. Lagi-lagi untuk menghandle HDR iPhone lebih oke ya. Tapi ultrawide-nya keduanya juga sama-sama bagus sih kualitasnya. Alright, ini adalah ultrawide lens antara kedua HP ini. Ya, sebenarnya keduanya bisa di switch ke kamera utama sampai telefoto ya untuk si Samsung. Tapi karena iPhone 13 nggak ada telefoto, kita switch saja ke kamera yang satu kalinya. Loh, flare-nya kelihatan banget ya di iPhone ya, compare to Samsung S23. Untuk video malamnya kali ini saya lebih suka di Samsung sih. Ini adalah 4K 60 fps. Ya di resolusi ini juga masih saya lebih condong di Samsung S23 compare to iPhone. Kita akan nge-shoot di bagian McDonald. Ya oke juga ya 4K 60 fps nya di Samsung. Akhirnya Samsung bisa menyaingi iPhone khususnya untuk video malam hari. Buat hasil IG story-nya sudah saya buat di Instagram saya @dewgadget.
Untuk upload direct memang masih lebih bagus iPhone 13, di mana stabilisasinya masih tetap terjaga ya ketimbang S23. Kalau kita upload indirect, S23 stabilisasinya baru aktif. Kalau pengen tahu lebih detailnya, hasil IG story-nya sudah saya upload di Instagram saya @dwgadget. Langsung saja ke kesimpulannya. Untuk tahun 2024 ini semakin dekat ya harganya antara iPhone 13 dan S23, terutama untuk varian yang 128GB. Ada di 10,8 sampai 11 juta. Bahkan nanti kalau S24 series itu rilis, itu rumornya S24 dan S24 Plus itu tidak menggunakan chipset Snapdragon. Ini yang saya khawatirkan sih, karena mereka menggunakan Exynos. Kalau performanya itu tidak seperform S23, bahkan dari sektor baterainya lebih boros, menurut saya S23 masih cukup seksi di tahun 2024 ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe di channel Dwi Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Peace out.